Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hoirun Nisa. You can call me Miss Nisa as the English teacher of SMA Islam An-Nizam. How are you going today? I hope you all healthy and in Allah's protection. So, without further ado, let's get to the lesson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello all of my dear students. How are you today? I really hope that you are healthy and in very good condition, although we have to learn from home right now. So today we will continue our material, our lessons in new topic in chapter 3 about descriptive text. Nah, sudah tahu kira-kira apa itu descriptive text? Miss rasa ini tidak asing lagi bagi kalian. Jadi hari ini kita akan bahas tentang teorinya dulu, baru nanti minggu selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasinya, contoh-contohnya, dan bagaimana pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari kamu. Oke? Get ready for yourself to begin our lesson today about descriptive text. Let's go. Okay, this descriptive text focus on tourism and historical places. Nah, jadi kita belajar descriptive text pada semester ini, pada kelas ini. Nah, pada tahap ini kita fokus ke tourism and historical places, yaitu tempat-tempat wisata dan tempat-tempat bersejarah, bangunan-bangunan bersejarah. Dan mungkin kita akan aplikasikan nanti bangunan-bangunan bersejarah atau tempat-tempat wisata yang dekat di daerah tempat tinggal kalian atau di kampung halaman kalian mungkin, yang kalian kenali dengan baik, kalian banggakan mungkin. Nah, jadi kita hari ini masuk ke teorinya dulu. Apa sih descriptive text itu? Apa sih gunanya descriptive text itu? Tujuan dari descriptive text itu apa? Dan susunan-susunan strukturnya untuk menyusun teksnya itu sendiri. Oke? Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang concepts and the definitions about descriptive text itself. Nah, descriptive text ini berasal dari kata describe. Kata kerja describe. Tahu kan kata kerja describe artinya menggambarkan, mendeskripsikan. Nah, deskriptif ini adalah kata sifatnya, yaitu adjective from the word describe, the verb describe. Nah, descriptive ini adalah adjektif dari kata kerja describe. Jadi dari makna dari deskriptifnya ini sendiri kita sudah tahu dia bersifat menjelaskan, menerangkan, mendeskripsikan, ya kan? Nah, descriptive text ini intinya adalah teks yang mengatakan apa dan bagaimana seseorang atau sebuah benda itu, bagaimana gambaran dari seseorang atau sebuah benda itu intinya. Bagaimana kalian mendeskripsikan sesuatu, misalnya bagaimana, contoh simpelnya, bagaimana kalian mendeskripsikan pulpen yang sedang kalian pegang itu kepada orang lain supaya orang lain bisa membayangkan bagaimana bentuk dan bagaimana rupa pulpen yang kalian pegang saat ini. Iya kan? Nah, itu inti dari dan makna dari descriptive text ini, ya. Nah, tujuan dari descriptive text ini yaitu untuk mendeskripsikan seseorang, sebuah tempat, atau sebuah benda. Pokoknya intinya kalian mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Bagaimana cara kalian untuk mendeskripsikannya itu agar orang lain yang mendengar atau membaca teks deskriptif kalian bisa membayangkan apa yang kalian deskripsikan itu bisa sampai kira-kira penggambarannya dan sesuai dengan kenyataannya, ya. Oke, next. Kita masuk ke struktur dari descriptive text ini. Nah, generic structure itu adalah susunan umum dari teks tersebut. Setiap teks, genre teks yang kalian pelajari seperti naratif, report text, procedure text, itu semua jenis teks pasti memiliki generic structure, ya. Nah, untuk descriptive text sendiri, for the descriptive text itself, descriptive text has two generic structure. There is identification and descriptions.
Nah, yang pertama kita bahas adalah identification. Nah, identification ini terletak di awal paragraf, di paragraf pertama. Jadi, paragraf ini untuk mengidentifikasi sesuatu yang akan di-describe gitu. Sesuatu yang akan kalian jelaskan. Misalnya kalian ingin menjelaskan Istana Maimun. Nah, kalian akan jelaskan dulu di awal paragraf apa yang kalian ingin jelaskan, apa yang kalian ingin gambarkan, ya kan? Misalnya kalian bilang, di kota saya, di Medan, yang paling terkenal dan paling bersejarah adalah gedung dan bangunan Istana Maimun. Sangat terkenal di kalangan turis. Nah, berarti dari awal paragraf itu, kita dapat mengidentifikasi apa yang kamu ingin gambarkan di paragraf kedua. Nah, itulah artinya identification. Nah, identification ini adalah paragraf pertama, di mana kamu ingin menjelaskan apa yang kamu ingin gambarkan kepada pembaca atau pendengar kamu. Gitu ya. Nah, yang kedua, di paragraf kedua dan paragraf seterusnya hingga terakhir, itu disebut dengan description. Nah, di bagian inilah kalian menjelaskan, merincikan, menggambarkan bagaimana ciri-ciri, bentuk, warna, dan lain-lain sejenisnya yang bersifat menggambarkan. Misalnya Istana Maimun. Istana Maimun bangunannya berwarna kuning misalnya, ya kan? Nah, seperti layaknya istana-istana pada umumnya misalnya. Nah, dari paragraf ini sampai paragraf seterusnya kamu bertugas untuk mendeskripsikan sedetail mungkin, sejelas mungkin bagaimana dan bagaimana bentuknya dan bagaimana kelihatannya benda atau tempat yang kalian deskripsikan itu, sehingga pembaca atau pendengar dapat membayangkan bagaimana bentuk dari apa yang kalian gambarkan ini, ya kan? Misalnya contohnya kalian ingin menggambarkan Istana Maimun seperti yang Miss bilang tadi, mendeskripsikan Istana Maimun. Nah, bagaimana cara kalian, sepintar-pintarnya kalian untuk membuat si pembaca atau pendengar yang mungkin tidak pernah melihat Istana Maimun, misalnya untuk turis-turis di luar negeri, mampu membayangkan, oh Istana Maimun itu seperti ini nanti kira-kira. Jadi dia, aku akan ke sana nanti misalnya. Nah, itu juga gunanya descriptive text ini, ya kan? Nah, untuk karakteristiknya sendiri, ciri-cirinya, biasanya dalam teks itu ada features-nya atau karakteristiknya. Bagaimana penggunaan kalimatnya di dalamnya. Biasanya secara umum Miss tulis supaya kalian lebih kenal, supaya kalian lebih mengerti, Miss tuliskan characteristics. Tapi pada umumnya disebut dengan language features. Nah, feature item-item bahasa yang akan digunakan di dalam ketika kalian ingin mendeskripsikan atau membuat atau menyusun descriptive text ini sendiri. Nah, yang pertama, ciri-cirinya itu adalah descriptive text ini harus spesifik, ya. Kalian harus menjelaskan tentang benda secara spesifik. Misalnya kalian hanya ingin menjelaskan Istana Maimun tadi. Yang kalian jelaskan hanya tentang deskripsi atau penggambaran yang berkaitan dengan Istana Maimun saja, jangan sampai ke yang lain-lain. Mungkin kalian nanti sampai ke Masjid Raya misalnya, hanya jelaskan tentang Istana Maimun saja. Itulah yang disebut dengan spesifik, ya, dan unik, only one, ya kan? Contohnya, for example, Bandengan Beach, My House, itu kan secara spesifik. Kalian hanya menjelaskan tentang Bandengan Beach, tentang My House, tentang Borobudur Temple misalnya, atau misalnya ketika ingin mendeskripsikan orang, hanya tentang si Uncle Jim misalnya. Jadi tidak boleh lari ke sana kemari, hanya fokus kepada satu bahasan saja, ya. Itulah yang disebut dengan spesifik. Nah, selanjutnya adalah di dalam descriptive text itu pasti selalu ada adjective. Apa itu adjective? Adjective itu kata sifat, ya kan? Kata sifat seperti beautiful, bad, good, ya kan? Kata-kata sifat seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesia juga ada, ya kan? Jadi, fungsinya dari kata sifat ini untuk menjelaskan si noun. Bagaimana sih? Untuk mendeskripsikan sesuatu, kalian tidak bisa hanya bilang
di sana ada meja, ya kan? Bagaimana bentuknya meja ini, bagaimana kelihatannya meja ini, itulah yang benar-benar disebut dengan describe, ya kan? Menjelaskan, menggambarkan. Lalu dari situlah baru pendengar atau pembaca tahu, bisa membayangkan apa yang kalian describe-kan itu. Kalau kalian hanya bilang di sana ada meja, nah bagaimana bentuk meja itu, si pendengar atau si pembaca tidak akan tahu, ya kan? Nah, contohnya, a beautiful beach, a handsome man, the famous place in Jepara misalnya. Nah, kata-kata sifat seperti inilah pasti digunakan di dalam descriptive text. Tidak bisa dipungkiri, ya kan? Nah, selanjutnya descriptive text ini menggunakan simple present tense. Miss sangat yakin, I'm really sure that you have already mastered the simple present tense. Miss sangat yakin kalian sudah sangat memahami apa itu simple present tense, bagaimana itu simple present tense, apa rumusnya, apa patternnya, formnya bagaimana. Miss sudah sangat yakin kalian mengerti, ya kan? Yaitu pasti selalu menggunakan verb one, ya kan? Subject plus verb one. Verb one-nya ini bisa ditambah SIS tergantung dari subject dan tergantung dari verb-nya, ya kan? Nah, untuk menjelaskan sesuatu, ketika kalian ingin menjelaskan sesuatu, menggambarkan sesuatu, tidak mungkin bisa menggunakan tenses lain kecuali present tense. Oke? Itu harus diingat. Karena ketika kalian ingin mendeskripsikan sesuatu, itu kalian menceritakan tentang fakta-fakta dari objek yang kalian deskripsikan. Jadi tidak bisa menggunakan tenses lain kecuali simple present tense. Nah, yang terakhir yang kalian gunakan adalah action verb. Apa itu action verb? Dari kata-katanya kita tahu action, ya, action, aksi, tindakan, ya kan, aktivitas. Nah, jadi action verb itu the verbs that show an activity. Jadi dari kata kerja itu kita tahu aktivitas apa yang sedang dilakukan. Nah, misalnya run. Misalnya Miss bilang, I run to the school. I run to the school. Berarti Miss berlari ke sekolah. Berarti berlari. Ketika Miss berlari, nampaklah kegiatan Miss sedang berlari, ya kan? Nampak Miss sedang berlari. Itulah yang disebut dengan action verb. Kata kerja yang dimana kita dapat melihat aktivitas yang dilakukan si subjek. Okay? I really hope that you really understand as this far. But still, if you have any you don't understand, don't forget to ask me. Don't be shy to ask me. Okay? Nah, kita masuk ke example. Nah, di sini kita akan bahas singkat saja, sekilas saja tentang contohnya. Karena kita akan bahas di next week tentang contoh descriptive text ini sendiri, oke? Nah, perhatikan di sini descriptive text about lembah pelangi waterfall. Berarti isi dari teks ini adalah menggambarkan bagaimana air terjun lembah pelangi itu, gitu kan? Nah, jadi di paragraf pertama adalah identification. Dari sinilah kita tahu apa yang akan dideskripsikan oleh si penulis, ya kan? Lembah pelangi waterfall. Nah, dari pertama saja kita sudah tahu apa yang akan dideskripsikan si penulis. Lembah pelangi waterfall sounds unfamiliar for either local or foreign tourists. Lembah pelangi waterfall is located in Sukamaju Village, Ulu Belu Subdistrict, Tanggamus District, Lampung Province, Indonesia. Ya kan? Disinilah dijelaskan apa yang akan dideskripsikan oleh si penulis. Lalu masuk ke paragraf kedua. In the second paragraph, the writer tells us about the description about lembah pelangi waterfall itself. Nah, di paragraf kedua inilah jelas-jelas diterangkan sama si penulis bagaimana kelihatannya, pokoknya secara detail dijelaskan oleh si penulis sehingga si pembaca dapat membayangkan bagaimana sih lokasi dari lembah pelangi ini, air terjun lembah pelangi ini, begitu. Jadi paragraf pertama adalah identification, di mana the writer shows the readers what he or she wants to tell or describe about. Nah, lalu masuk ke paragraf kedua tentang description-nya, tentang penggambaran dari apa yang akan digambarkan si penulis itu. Oke?
Nah, dari sini juga kita bisa lihat lembah pelangi waterfall sounds ya. Terdengar, kedengarannya ya kan. Lembah pelangi, air terjun lembah pelangi terdengar kurang familiar ya. Jadi kita lihat ada sounds di sini. Verbnya ditambah s ya kan, sound ditambah s ya kan, karena di sini subjeknya atau ya subjeknya adalah noun ya kan, jadi it ditambah s berarti it sounds ya kan, it sounds. Lembah pelangi waterfall sounds berarti di sini menggunakan simple present tense. Itulah tadi yang Miss bilang karakteristik dari descriptive text ini. Nah, ada juga ternyata banyak di sini kalau kalian analisis teks ini banyak menggunakan adjective. There are so many adjectives in this text. Ya, contohnya saja yang ini unfamiliar. Familiar itu adalah jenis kata sifat, ya kan? Nah, ciri-ciri lainnya tadi lagi adalah specific. Coba perhatikan di paragraf pertama, ini ada si penulis menerangkan apa yang akan dideskripsikan di paragraf selanjutnya. Dan tidak ada membahas yang lain-lain kecuali dari lembah pelangi waterfall ini. Nah, itulah yang disebut dengan spesifik tadi. Nah, lalu action verbs. Memang dalam descriptive text itu tidak banyak, kadang ada teks yang tidak terlalu banyak mengandung descriptive text. Tidak terlalu banyak mengandung action verbs. Tidak terlalu banyak mengandung action verbs ya. Nah, kalau dalam teks ini sendiri hanya ada satu action verbs Miss rasa, yaitu di bagian yang mana? Ya, yang ini seeing, melihat. Kegiatan melihat akan nampak aktivitasnya, ya kan? Ketika kamu melihat teman kamu sedang melihat TV misalnya. Kamu melihat teman kamu sedang melihat TV. Kamu melihat kegiatan teman kamu itu, ya kan? Maka disebutlah itu sebagai action verbs. Kelihatan actionnya, kelihatan aktivitas yang dilakukan teman kamu, ya kan? Sedang melihat. Nah, hanya itulah Miss rasa action verbsnya di sini dan tidak terlalu banyak, tapi ada, ya kan? Nah, so that's all about my brief explanation about descriptive text. I really hope that you understand about this material. But still, if you have any question or any you don't understand about this material, as usual, we can discuss it in WhatsApp group. Okay? Thank you for your attention. See you to the next video, dears. See you on the next video. Don't forget to like, comment, and share this video. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.